Saya sering ditanya orang tua, masih ada uang apa tidak? Tapi saya selalu bohong dengan menjawab ada, padahal tak ada. Saya bohong karena takut orang tua khawatir. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Dengar cerita ini baik-baik. Masih bisa fokus? Biasanya orang tak sarapan ini payah fokus. Datanglah tamu ke rumah Nabi. Datang tamu ke rumah Nabi. Ditanya Nabi istrinya, ada makanan kita? Tak ada ya Rasulullah. Nabi bertanya ke jamaah, ada yang siap menerima tamu nih? Datang satu orang. Tamu itu di rumah kami aja lah Rasulullah. Yalah, bawalah tamu nih. Dibawalah tamu nih ke rumah sahabat. Sampai di rumah, sahabat ini bertanya ke bininya, ada yang bisa kita masakkan untuk tamu kita ini? Kata tamunya, ada, cukup untuk makanan anak kita satu. Kok itu masalah? Masak. Dimasakkan, diletakkan dalam piring, sesudah diletakkan, disuguhkan, pas disuguhkan, matikan lampu. Mati lampu. Itu bedanya zaman dulu sama sekarang. Zaman dulu lampu itu mati dimatikan. Sekarang tak dimatikan pun mati sendiri. Namanya pemadaman bergilir. Mati lampu, sahabat tadi pura-pura membunyikan centong. Otak-otak, mulutnya dibunyi-bunyikan. Padahal dia tak ada makanan. Besok pagi datang orang itu berdua menghadap Nabi. Senyum Nabi. Apa kata Nabi? Dhahikallahu min sani'ikuma. Allah tertawa menengok kalian tadi malam. Allah tertawa, dhahika itu mesti ditakwil. Jangan bayangkan Allah tertawa giginya keluar. Ini termasuk hadis mutasyabihat. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ulama hadis mentakwil makna dhahikallah, Allah menurunkan rahmatnya tadi malam karena perbuatan kalian berdua. Sekarang pertanyaannya, mematikan lampu sambil membunyi-bunyikan piring dengan membunyi-bunyikan mulut, itu bohong atau apa namanya? Apa pula bohong? Berarti kalian menuduh sahabat Nabi bohong. Itu namanya hilah. Apa namanya? Hilah. Kalau bohong itu negatif, pendusta, pembohong. Ini namanya hilah. Tiba-tiba terjadi perang. Datang lagi Belanda. Karena ditengoknya Indonesia ini banyak batu bara, nikel, uranium, emas, datang dia lagi. Apalagi dapat dia berita katanya senjata Indonesia hanya cukup berperang untuk 1 hari. Perang 1 hari habis. Rusia sama Ukraina tak habis-habis sampai sekarang. Datang lagi Belanda. Tiba-tiba masuk dia ke jalan Kamboja. Masuk ke rumah Antum. 5 menit sebelum masuk ke rumah Antum, saya sudah masuk duluan. Dan saya bersembunyi di bawah tempat tidur Antum. Belanda datang bertanya, ada Abdul Somad di sini? Apa Antum jawab? Kalau Antum jawab ada, berarti Antum pengkhianat. Kalau Antum jawab tak ada, berarti Antum pembohong. Maka Antum mesti pandai berhilah. Antum mengatakan, tidak ada Abdul Somad di sini. Maksud di sini itu di sini tak ada, di bawah itu ada. Itu namanya hilah namanya. Hilah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Kilah. Lah berkilah aja deh. Itu dari bahasa Arab hilah. Naiklah raja. Raja ini mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Quran ini makhluk, sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Semua yang mengatakan Quran kalamullah tangkap, masuk penjara. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, Ahmad bin Hanbal, ya, Quran itu kalamullah apa makhluk? Kalamullah, tangkap. Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara, di penjara dicambuk. Imam Syafi'i tanya, Syafi'i, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Zabur, Taurat, Injil, Quran
keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i tadi. Apakah Imam Syafi'i mengatakan Quran itu makhluk? Tidak. Maksud dia, ini keempat-empat ini hanya. Keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i tak bisa dilawan. Imam Syafi'i itulah orang pertama yang menyusun ilmu usul. Banyak orang yang paham Quran, paham hadis, tapi untuk menyusunnya sistematis menghasilkan hukum, Imam Syafi'i. Kitabnya yang pertama judulnya Ar-Risalah. Gimana bentuk Ar-Risalah itu Pak Ustaz? Kau udah berapa lama punya handphone? Kenapa tak kau pakai? Tulis di situ Ar-Risalah PDF. Langsung bisa download. Ar-Risalah PDF Al-Maktabah Waqfiyah gratis, langsung bisa download. Kalau ada huruf tasakir artinya kitab ini ditahqiq oleh Syekh Syakir, ulama dari Mesir. Itu dia kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i, kitab tertua dalam bidang usul. Jadi antum jangan bohongi orang tua, antum bersilah. Masih ada belanja kau? Ada, Mak. Ada. Memang ada. Kalau dibuka dompet memang ada, tapi 2.000. Ada duit, ada, Mak. Saya 4 tahun di Mesir. 98, 99, 2000, 2001, 2002. Di Maroko 2 tahun, 2005, 2006. Tak pernah nyetak duit sekali. Ada duit kau? Ada, Mak. Ada makan kau? Ada. Tiba-tiba tak bilang-bilang, pas saya di Makkah. Aku di Makkah, Mak. Dari mana dapat duit? Banyak utang kau. Ada? Nah, hidup tu. Antum kalau mau cepat selesai kuliah, jangan minta. Insya Allah cepat. Apa hukumnya di saat azan kita tak langsung duduk atau tak berdiri? Mana itu dulu? Apa hukumnya di saat azan kita tidak langsung duduk atau tetap berdiri menunggu azan selesai berkumandang? Masuk dia ke masjid, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau duduk tak boleh. Kenapa tak boleh duduk? Idza dakhala ahadukumul masjidah. Kalau kamu masuk ke masjid, fala yajlis. Jangan duduk. Hatta yusalli rak'atain. Salat sunat tahiyatul. Kenapa tak langsung tahiyatul masjid? Allahu Akbar. Kenapa tunggu azan selesai? Karena kata Nabi, siapa yang mendengar azan, menjawab bunyi muazzin, kecuali hayya shalah hayya falah menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajiblah dia dapat syafaatku pada hari kiamat. Sekarang saya tanya, kenapa orang minta duduk? Karena mau tahiyatul. Kenapa dia tak langsung tahiyatul masjid? Karena mau dapat syafaat. Jelas? Jelas insyaallah. Ada yang mengatakan ceramah itu tak jelas, paketnya tak ada. Saya orangnya cemas akan masa depan. Makanya saya nabung. Sementara kabarnya Allah sudah jamin rezeki. Apakah kecemasan saya itu salah, Pak Ustaz? Kalau sampai kita takut anak kita ini nanti makan apa? Coba tengok dalam Quran. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena kau takut dia tak makan. Nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kami yang memberi mereka rezeki. Jangankan kau, mereka yang belum bisa cari makan pun kami mengasihinya rezeki. Orang yang ragu tentang rezekinya berarti dia sudah menghinakan Allah Subhanahu.
Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, di lauhil mahfuz catatan tentang rezeki kamu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata orang Melayu, rezeki harimau tak dimakan, rezeki musang tak dimakan harimau. Mana lebih kuat, musang atau harimau? Tengok harimaunya juga. Kalau harimaunya lesu, rezeki musang tak dimakan harimau. Sampai hari ini masih adakah musang? Masih ada. Kalau rezeki musang dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Namanya apa? Musang saurus. Buktinya sampai hari ini musang masih hidup. Itu menunjukkan semua sudah ada rezekinya masing-masing. Toko besar di Jalan Sudirman, tiba-tiba di depan toko jam yang mahal itu ada. Memang orang Islam ini bisnisnya selangkah lebih maju. Kenapa? Memang dia di kaki lima. Di depan toko besar itu dia membuka toko jual jam juga. Dan sampai hari ini dia tetap hidup dan bisa menyekolahkan anak dirinya. Kalian yang khawatir tentang rezeki, berarti kuliah sampai S1 selesai, tapi cemas. Perlu kalian wawancarai tukang jamnya di Jalan Sudirman. Apakah mau menggali jam psikopat? Alah, 22 tahun. Bagaimana logika Bapak bisa berjual jam di jalan yang tempat toko-toko besar? Karena tauhidnya kuat kepada Allah SWT. Pergilah ke pasar Ramayana Jalan Sudirman. Toko-toko, tukang kain. Mungkin kalau mental antum tak buka toko. Pandang kanan tukang kain, udah ada kok, ngapain buka lagi? Setiap perut ini ada rezeki, dijamin Allah SWT. Tapi tetap ada usaha. Tak tahu entah yang di mana nama antum tertulis, entah di bungkus yang mana ada nama antum. Nanti kita tahu. Tak tahu kita tahu. Saya pun tak tahu tak dapat kacang hijau atau kulit hitam. Saya pun tak tahu. Kita tengok aja nanti. Jadi ceritanya saya dengan beberapa jamaah dibawa makan di dekat Masjid Agung Anwar. Ustaz, nanti habis pengajian kita makan ya. Ya lepas. Makanlah kami. Lapar makan siang. Begitu datang, makan semua. Bapak satu ini umurnya 80. Orang 80 kan jawabnya pelan. Kami udah siap semua cuci tangan. Dan cuci tangan dan lap tangan dan bersih kan. Tak lama datanglah gulai telur ikan. Nah, gulai telur ikan masih wangi, sedap, segar. Siapa yang dapat? Bapak itu karena dia slow. Kami tak mungkin makan lagi, udah cuci tangan. Habis itu bercakap dia, apa kata dia? Begitulah tanah-tanah itu dulu datang ke saya. Macam telur ikan yang datang ke saya. Kalau rezeki datang kemana? Jadi jangan gara-gara ceritanya itu tak bekerja. Saya tak mau bapak-bapak besok dibangunkan bininya, abang tak kerja bang. Tengok cerita telur ikan. Cerita saya itu bisa membuat orang menjadi optimis, tapi bisa juga membuat orang menjadi apatis. Ikan yang paling mahal adalah ikan satu onnya 1 juta. Namanya ikan Napoleon. Tulislah ikan termahal. Ada ikan tulis itu. Ikan termahal. Ikan termahal. Ikan termahal. Bukan ini ikan hias nih. Ikan termahal dimakan. Karena ada mahal tak untuk dimakan, tengok aja. Kita nengok ikan itu nengok kita. Kata ikan, duit kau habis. Ikan paling mahal dimakan namanya ikan Napoleon.
Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Ikan Napoleon. Itu dia, nampak? Tidak bisa digoreng, saking banyaknya lemaknya. Kalau digoreng tak masak-masak dia, maka masaknya masak steam. Pasti makan. Inilah untuk Ustadz makan. Ikan Napoleon ini bertelur. Telurnya 300.000 di dalam telur ikan Napoleon. Dipancing oleh nelayan di laut Natuna. Begitu dipancing, pas mau dimakan, apa kata bininya? Tak usahlah kita makan, Pak. Bagus kita jual. Anak kita mau ujian, duitnya untuk sekolah. Tak jadi dimakan. Akhirnya ikan itu pun dijual sampai ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru belanjalah orang-orang kaya di pasar bawah sambil menunjuk jalan. Ini berapa sekilo? Dipotong orang itu, diletakkanlah di meja makan yang bisa berputar. Zaman dulu kita berputar, zaman sekarang meja itu berputar. Kira-kira kalau saya, wali kota, kapolres, dan dim makan bersama, siapa yang duluan makan? Saya dulu. Saya duluan makan. Makanya kalau ada di makanan keracunan, siapa dulu mati? Saya dulu mati. Jangan Pak Ustaz. Kalau memang sudah takdir saya, yang menangkap itu pun tak mau makan. Ibu Darmawanita itu pun tak mau makan. Pak Wali Kota pun tak mau makan. Saya yang makan. Yummy. Kalau rezeki kita akan kemana? Kenapa kalian khawatir? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Ini air ini untuk saya atau untuk panitia? Ini untuk saya ini. Dua lagi dikasihnya. Untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha untuk membuka YouTube-nya, menuangnya ke mulut, mau dia masuk? Jelas? Jangan potong penjelasan saya. Usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa, tawakal. Setelah itu ada satu lagi. Husnul shon. Dapat? Alhamdulillah. Tak dapat? Ada rencana Allah yang lebih indah. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Dignas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta bola. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Dipelajarinya, akhirnya dia tertarik. Dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Ulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Ziladil Quran. Ditulisnya di muqaddimah, Al-Hayatu Fi Ziladil Quran Ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz dibaca oleh Presiden itu. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-kata. Macam kita membaca kapal tenggelamnya kapal Panderwik. Itu novel tenggelam kapal Panderwik, kalau kita sedang membaca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu dipukul ombak di kelas gelombang, menetes air mata membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin.
Kau miskin, aku pun susah. Kalau kita nikah, tak akan bahagia. Kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan Aziz. Belahan tuh masih membaca WhatsApp. Bacalah novel. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kita. Di teleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu, kabarnya kau penjarakan dia. Betul? Bagaimana kalau hukumannya jangan hukuman mati? Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya. Boleh, kata Gamal. Dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Saya tutup, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sabbabatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang sombong. Tak mau dia bilang. Nanti kau dihukum mati, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu, Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said itu. Nanti sebelum kau digantung, ucapkan la ilaha illallah ya. Ustaz yang di penjara. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said itu. Apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena senyum. Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah inilah aku digantung. Kau digantung karena hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantung? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishk. Cari nanti video di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishk. Syekh Kishk, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishk sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Syarah. Pagi sebelum dia digantung datang Nabi Muhammad SAW mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Syekh Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran tak bisa dihukum. Kata orang, ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Al-Qaradawi tentang pemikiran saya. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia, digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua permainan catur selesai. Main catur. Ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan Al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan dunia panggung. Habis. Apakah amal soleh yang dilakukan anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya? Ibu membawa anak ke masjid, padahal anak belum wajib sholat. Ibu mendapat pahala mendidik anak. Bapak membawa istri ke masjid pengajian. Bapak mendapat pahala mendidik istri. Istri mendapat pahala amal soleh. Dalam keadaan sakit, apakah boleh sholat tidak menghadap kiblat? Tetap menghadap kiblat. Pakai kursi menghadap kiblat. Kalau berbaring
kepalanya arah ke Medan, kakinya arah ke Palembang. Sana Palembang kan? Sana Medan. Simpang bingung kan sana? Medan. Kepalanya ke Medan, kakinya ke sana, badannya miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Yang masuk rumah sakit, merengkan tempat tidurnya. Kepala ke sana, kaki ke sana, miring ke mana? Tak bisa miring karena tulang belakangnya bergeser, terlentang ke atas. Bagaimana rukuk sujudnya? Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Namanya sholat isya. Sholat tak gugur kecuali mati. Kita sholatkan bersama-sama. Kematian merupakan salah satu ketetapan Allah. Apakah mati karena bunuh diri itu termasuk ketetapan Allah juga? Berapa banyak orang yang bunuh diri tak mati? Dia ambil tali, gantungkan ke atas, melompat, patah kayu. Berat dia 120, kayu itu laku. Diminum, buka tak botol, minum, tak mati. Rupanya sudah diganti lagi dia minyak lampu. Disangka botol racun tikus. Dicari rel kereta api, tidur, bunyi kereta api. Rupanya salah rel sebelah yang lewat. Oh, tak mati kata Allah. Diminum racun tikus. Datang tetangga, dituangkan ya susu kental manis. Ini air. Antum tuangkan susu kental manis, susu kental manis turun ke bawah, air nih keluar. Jadi kalau ada orang minum racun, tuangkan susu kental manis banyak-banyak, ada 3 kaleng, keluar racun, hidup kan? Gemuk pula lagi kena susu. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Kalau tak mati kata Allah tak mati. Tapi kalau mati kata Allah sedang ceramah pun mati, sedang mengaji pun mati, sedang khutbah pun mati. Dia mati bukan karena dia bunuh diri, mati karena sudah ada ajalnya. Jadi dosanya mana? Dosanya karena perbuatannya minum racun itu. Paham? Matinya bukan karena bunuh dirinya itu. Matinya karena Allah sudah menetapkan ajalnya. Lan tamuta nafsun, orang tak mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezeki ajal penuh orang tak akan mati. Lama hidup banyak dirasa banyak saya tengok orang mati. Kalau tidak kata Allah tak mati. Tak mati. Lalu di mana dosanya? Dosa dia karena menghunjamkan pisau ke jantung, maka nanti dia di neraka jahanam khalidan mukhalladan fiha abada. Selamanya dia akan menghunjamkan api neraka. Kalau dia minum racun, maka dia akan menuangkan api neraka. Kalau dia terjun dari gedung tinggi, maka selamanya khalidan mukhalladan fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sayang. Sayang Allah lebih luas. Ada di antara antum yang mau bunuh diri, ada di antara antum yang mau bunuh diri. Pesan saya, datang dulu ke jalan Kamboja, jumpa dulu saya. Nanti setelah jumpa saya, terserahlah mau bunuh diri. Saya ajarkan gimana caranya biar cepat mati. Jika seorang anak perempuan mau nikah, dia menelpon orang tuanya di kampung, kemudian orang tuanya mengancam kalau nikah dengan orang tersebut, sedangkan niat anak itu baik, jangan-jangan nulisnya calon laki aja. Terus si anak tadi pun menikah tanpa memberitahu orang tuanya lagi. Apakah hukumnya? Dan setelah 1 tahun lebih menikah dia punya anak, barulah dia memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah nikah dengan laki-laki yang diancam orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun menikahkan lagi anaknya di kantor buah. Mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak sah nikah kalau tak pakai wali. Mazhab Syafi'i.
La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, wa syahidai adlin. Kalau seorang wali ayah tak setuju, maka si anak punya hak untuk mengadu ke pengadilan agama. Pengadilan agama Kota Pekanbaru ada formulirnya, nanti hakim akan mengalihkan ke wali, paling tinggi ayah. Ayah tak setuju, dialihkan ke atuk. Atuk sudah mati, dialihkan ke abang. Abang meninggal, dialihkan ke adik. Adik tak ada, dialihkan ke abang ayah. Abang ayah tak ada, diwalikan ke adik ayah. Semuanya di dalam tsunami. Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah waktu. Jadi kalian adik-adikku yang tak disetujui karena kenapa dia tak setuju? Aku tak setuju sama calon laki kau. Kenapa? Karena dia peminum khamar. Yang benar anaknya atau apa? Apanya? Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Dia pemain judi online. Kok bapak tahu? Dia lawan aku main. Tak diterima oleh pengadilan. Tapi kalau aku tak mau kau nikah sama dia. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Aku tak mau menikahkan kau non Jawa. Karena jatuhlah derajat kita. Kebetulan bapaknya orang Jawa, calon menantunya ini orang Batak. Kita ini orang Jawa, masa calon menantu orang Batak? Jatuh derajat kita dari emas jadi tulang. Kalau begini bisakah anaknya mengadu ke pengadilan? Bisa, karena suku, karena pendidikan. Nanti hakim yang memutuskan. Jangan kalian nikah diam-diam, karena efeknya fatal. Jelas? Saya mu'allaf, tidak tahu keluarga apakah saya berdosa. Orang mau masuk Islam itu memang sebagian keluarganya tak setuju. Tidak ada syarat mesti izin keluarga. Makanya di situ, apakah saudara ini masuk Islam atas kesadaran sendiri? Ya. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Ya. Usianya sudah 18 tahun dapat punya KTP? Ya. Bersedia membubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000, sekarang sudah naik jadi 10, seiring dengan harga bensin? Ya. Asal itu cukup loh, kan? Tak ada izin ayah, izin emak. Kau tengok situasinya. Nanti udah sampai masanya, baru kasih tahu dia baik-baik. Maksudlah kau berubah, nah. Dulu kau mabuk sakau, sekarang kau baik. Dulu kau pelit, sekarang kau selalu ngasih kami kirim duit. Rupanya kau udah masuk Islam. Oh, memang baik Islam, memang baik. Tunjukkan akhlak kau yang baik, supaya senang orang tua. Bukan berarti kau sudah putus silaturahim. Beda agama tak memutuskan tadi silaturahim. Apa ausiluha? Boleh aku silaturahim dengan emakku yang tak Islam itu? Kata Nabi Islam. Apa autiha? Boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi beri hadiah. Kalau kau ada duit, kasih mak. Kalau kau beli pakaian, belikan makanan. Mudah-mudahan doakan tiap malam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Sahkah wudhu 1 kali basuh saja? Sah. Namanya wudhu minimalis. Atau harus 3, yang 3 itu sunnah, yang 1 cukup. Bagaimana basuh kepala yang benar? Terkadang ada yang basuh kepala kayak capung mandi. Basahkan tangan, usap nasiyatin kadhibatin khati'ah nasiyah. Usap tangan, basahkan ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Basahkan tangan, telinga. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Basahkan lagi. Ini untuk daun telinga. Jangan sampai ganteng, tapi telinga ada sarang Spiderman.
bagian dalam, ini bagian luar. Nah, ini cara mazhab Syafi'i. Basahkan tapak tangan ke atas selebar tapak tangan. Nah, mazhab Hanafi. Mereka pakai hadis Nabi pakai sorban, dimasukkan ya tapak tangannya ke dalam. Seperempat kepala mesti basah, karena kepala ini dibagi empat tapak tangan. Siji, loro, telu, papat, sada, dua, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, basahkan tapak tangan. Setelah basah, usap dari depan ke belakang. Maju lagi ke depan, menyambung